darkness will be. Rise if you would, for that is our curse. May the flames guide thee. Halo teman-teman, selamat datang di channel Reinkarnasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita Immortality Part 29. Pada episode part sebelumnya, kita telah melihat bagaimana aksi Fang Han dalam menahan dan meredam serangan Long Xuan yang dilancarkan bertubi-tubi. Dan di akhir video, kita juga melihat bagaimana Long Xuan akhirnya menyerah setelah mengetahui kekuatan besar Fang Han. Dengan kemenangan ini, Fang Han kini didapuk sebagai peringkat pertama dalam peringkat Sanhe, dan secara alami akan mendapatkan hadiah pil umur panjang Yin Yang beserta harta yang murni, cermin api ajaib. Lantas, bagaimana kisah selanjutnya dari kultivasi Fang Han setelah menerima kedua harta ini? Apakah ada rintangan lain yang akan menghadang Fang Han? Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Semoga bisa terhibur. Pada saat ini, mana yang berputar di sekitar tubuh Fang Han, ia segera mentransmisikan mana itu, dan kemudian memvisualisasikan menjadi jaring benang sutra. Dengan satu lemparan, jaring sutra itu segera memerangkap Long Xuan, dan menjebaknya di dalamnya. Setelah terperangkap di dalam jaring sutra ini sendiri, Long Xuan bagaikan ikan yang tertangkap dalam jaring. Dan setelah beberapa saat, Long Xuan saat ini juga terkejut, setelah ia melihat beberapa batu spar yang mengelilingi tubuh Fang Han, lalu kemudian ia segera berkata, "Fang Han, tidak heran kenapa setelah manamu habis untuk meledakkan balok es sebelumnya, kini dengan tiba-tiba manamu melonjak dengan jumlah yang sangat besar lagi. Kamu ternyata memiliki batu geokristal ajaib di tubuhmu. Dengan batu geokristal itu, kamu memang sepertinya tidak akan kehabisan mana. Dan juga, sekarang aku mengaku kalah. Jika kamu berbaik hati, tolong untuk berbelas kasih." Setelah Fang Han mendengar ini, ia segera meredam dan menarik mananya. Dan juga, dua senjata yang sebelumnya dibungkus oleh mananya, kini segera dikirim terbang ke arah sisi Long Xuan. Lalu kemudian Fang Han berkata, "Saudari Long, Anda sebenarnya kuat dan juga pintar. Akan tetapi, kali ini, aku yang memimpin." Mengalahkan Long Xuan sendiri, Fang Han segera tahu bahwa dia kini adalah pemegang nomor 1 dalam peringkat Sanhe. Dan juga, pil Yin Yang dan cermin api ajaib Jin Guangli akan segera menjadi miliknya. Adapun batu geokristal ajaib yang saat ini mengelilingi tubuh Fang Han, batu kristal itu diperoleh Fang Han saat ia berada di dalam kastil penyihir berambut putih Asura besar di dunia bawah tanah. Biji batu geokristal ajaib ini sendiri, menjadi barang yang sangat diincar dan diinginkan oleh semua kultivator yang sudah berada di alam magis. Bagaimana tidak, batu geok ini mampu menyerap dan menyimpan mana, dan dapat digunakan kapan saja untuk mengisi vitalitas kultivator yang bahkan mananya telah habis sekalipun. Dan Long Xuan sendiri, ia sebelumnya berpikir, bahwa Fang Han telah mengkonsumsi dan menghabiskan mananya untuk meledakkan balok es yang dibuat oleh pedang terbangnya. Akan tetapi, ia tidak tahu, bahwa Fang Han juga memiliki batu spar geokristal ajaib ini, yang mampu dengan instan mengisi penuh tubuh Fang Han dengan mana yang terkandung di dalamnya. Adapun fungsi dari batu geokristal ini, setelah mana yang terkandung di dalamnya diserap oleh kultivator, setelahnya batu geok ini akan menjadi batu biasa. Dengan kata lain, batu spar geokristal ini adalah barang sekali pakai. Dan juga, di dalam sepotong batu geokristal ajaib ini, mana yang terkandung di dalamnya tidak terlalu kuat. Di sisi lain, Fang Han sendiri tidak hanya membawa sepotong batu geokristal ini. Akan tetapi, dia mempunyai ratusan batu spar geokristal ajaib ini yang ia bawa dari kastil bawah tanah. Lalu kemudian,
pada saat ini Long Xuan berbicara. Sayang sekali, kesempatanku kali ini untuk melangkah ke alam magis sepertinya harus ditunda. Dan saya harus berusaha dengan keras selama 3 hingga 5 tahun ke depan untuk melangkah ke alam itu. Setelahnya, Long Xuan segera mengambil senjata ajaibnya, lalu berjalan keluar dari ring arena pertandingan dengan wajah lesu. Kali ini tampaknya ia benar-benar merasakan pukulan yang berat. Itu dapat dilihat dari wajah cantik Long Xuan yang kini dipenuhi dengan rasa kecewa yang mendalam. Saat melihat ini, pikiran Fang Han segera tergerak, seolah memikirkan sesuatu. Akan tetapi di sisi lain, ia juga merasa kikuk, dan tidak tahu harus berkata apa untuk menghibur Long Xuan ini. Pada saat yang sama, beberapa tetua di panggung tribun segera berkata, memanggil Fang Han. Fang Han, Anda tampaknya sudah menyegel urutan pertama di dalam kompetisi peringkat Sanhe ini, setelah mengalahkan sang juara bertahan. Fang Han, naiklah ke panggung juara peringkat Sanhe ini. Setelah mendengar ini, Fang Han segera mengangguk. Setelah menyimpan dan menarik kembali kristal ajaib beserta mana yang masih bergerak, Fang Han secara perlahan segera berjalan menuju ke arah panggung peringkat Sanhe. Setelahnya, ia melihat layar batu besar yang memuat daftar peringkat dari hasil kompetisi tahun ini. Tempat pertama dalam daftar peringkat Sanhe sendiri kini telah terukir dengan namanya. Dan Long Xuan sendiri, dia secara otomatis jatuh ke tempat kedua. Adapun Putri Hongyi, dia menempati urutan kelima dalam daftar peringkat Sanhe. Yuan Jiankong beserta Ye Nantian sendiri, mereka tidak berhasil mencatatkan namanya dalam 10 besar peringkat Sanhe tahun ini. Lalu kemudian pada saat ini, setelah Fang Han telah sampai di atas panggung Sanhe. Di atas panggung itu sendiri, terdapat senior Jialan, senior Ling Xiao, dan beberapa tetua Sanhe. Setelahnya, salah satu tetua itu segera melambaikan tangannya ke arah batu ajaib tempat diukirnya daftar murid yang menempati peringkat 10 besar dalam turnamen Sanhe tahun ini. Setelahnya, dengan tiba-tiba, dari arah batu itu segera mengeluarkan cahaya yang menembak ke arah tetua itu. Dari dalam cahaya itu sendiri, sebutir pil ajaib beserta cermin ajaib segera nampak terlihat. Pil ini sendiri berwarna 5, dan terlihat seperti jamur. Ia berputar dengan pelan di cahaya itu. Mana yang terkandung di sekitar kedua harta karun ini memancar dengan sangat kuat. Pil ini sendiri hampir nampak seperti pil emas 9 bukaan. Lalu kemudian pada saat ini, tetua ini berkata, Fang Han, ini adalah pil umur panjang Yin Yang beserta harta yang murni, cermin cahaya api kemasan. Pil umur panjang Yin Yang ini sendiri adalah ramuan tertinggi dari sekte Yuhua kita. Seorang mahaguru dari salah satu tetua agung sekte kita, telah berhasil melahirkan pil ajaib ini dari tungku pil Yuhua. Dan total dari keseluruhan pil Yin Yang yang telah dibuat hanya beberapa saja, dan pil ini adalah salah satunya. Dengan kultivasi Anda yang telah mencapai tingkat alam magis, pil ini sepertinya tidak akan terlalu Anda butuhkan saat ini. Namun, jika pil ini tetap akan Anda konsumsi setelahnya, pil ini juga mempunyai efek untuk dapat memperkuat serta memadatkan mana Anda menjadi lebih baik. Dan juga, pil ini juga akan menambah umur Anda hingga 10 jiazi. 10 jiazi sendiri jika dikonversikan ke dalam perhitungan umur global, sama dengan 600 tahun. Akan tetapi, di sisi lain, efek terbaik dari pil ini sendiri adalah untuk memperkuat vitalitas seseorang yang masih berada di alam fisik, sehingga ia akan mampu menerobos alam magis hanya dengan satu langkah. Lalu kemudian tetua ini melanjutkan, Fang Han, Anda harus tahu bahwa di puncak kultivasi alam fisik, rentang hidup seseorang paling banyak hanya akan dapat hidup selama 150 tahun. Tubuh itu akan menua secara alami, dan juga fisik akan melemah dengan sendirinya. Dan itu adalah pertanda bahwa kehidupan orang itu akan segera berakhir. Dan melangkah dari ranah alam fisik menuju alam magis, hal ini tidak akan meningkatkan rentang hidup seseorang. Dan juga, mengubah esensi tubuh dan roh menjadi mana, hal itu akan menyebabkan tubuh dan darah seseorang di alam magis akan cepat tergerus dan menua. Oleh karena itu, melangkah ke alam misterius kekuatan magis, meskipun kekuatannya dapat sangat meningkat dengan signifikan, dan bahkan dapat menghancurkan pandangan dunia orang biasa, semua itu tidaklah dapat memperpanjang hidup seseorang.
Fang Han, Anda tahu, ada pepatah di dunia monastik, bahwa kekuatan supernatural tidak bermanfaat bagi kehidupan. Kekuatan supernatural adalah kekuatan supernatural, dan kehidupan adalah kehidupan. Mereka memiliki jalannya masing-masing. Dari pepatah ini, bisa disimpulkan bahwa seseorang yang bahkan mampu memasuki alam misterius kekuatan magis, orang itu masih akan dapat mati karena faktor tubuh yang menua. Akan tetapi di sisi lain, jika Anda mampu dan beruntung untuk dapat menembus langkah kelima dari alam magis, alam surga dan manusia, secara alami Anda akan mampu berkomunikasi dengan surga dan manusia, memahami yin dan yang, dan memahami arti sesungguhnya dari spiritualitas. Semua pemahaman ini dapat memadatkan arai besar, dan kemudian menggunakan arai besar itu untuk melindungi organ internal dan semua bagian tubuh Anda. Hanya dengan begitu, tubuh fisik beserta organ dalam Anda akan dilindungi serta diperkuat dengan metode itu. Dan secara alami, Anda akan dapat meningkatkan rentang umur Anda hingga mencapai usia 800 tahun. Oleh karena itulah, tingkat kelima dari alam magis ini sangat dihormati, bukan hanya sekedar membuat senjata ajaib. Dan juga, Fang Han, seharusnya Anda tahu, bahwa Sekte Yuhua kita juga menaruh banyak perhatian pada Fang Qingshui, yang mana ia sebelumnya diminta untuk pergi ke dunia kecil guna melatih kultivasinya untuk mencapai ranah tingkat kelima dari alam magis ini. Sedangkan tingkatan pertama hingga keempat dari alam magis ini, para kultivator tidak dapat meningkatkan umur mereka, sehingga mereka sangat mementingkan pil yang mampu meningkatkan umur guna menggapai impian mereka. Anda juga seharusnya masih ingat, terakhir kali di medan perang iblis surgawi, Hua Tiandou menghadiahkan pil Jiazi jenis dadan kepada murid pelataran dalam lainnya. Murid-murid pelataran dalam yang menerima pil itu sangat gembira, karena alasan untuk terus hidup, siapa yang tidak menginginkannya? Namun, pil yin yang ini hanya dapat diminum sekali, dan jika Anda berniat meminumnya untuk kedua kalinya, pil ini tidak akan memiliki efek apapun. Saat ini, Fang Han berpikir keras saat melihat pil yin yang ini. Sebelumnya, ia telah meminum pil emas 9 bukaan untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Dan bahkan, dengan meminum pil emas 9 bukaan itu, Fang Han kemungkinan akan memiliki rentang hidup yang lebih panjang, meskipun ia tidak yakin seberapa lama rentang umur tambahan itu. Selain itu, Fang Han juga telah melatih tubuh emas Raja Iblis. Fisiknya kini kuat, dan sebenarnya juga secara alami teknik tubuh emas itu akan meningkatkan ketangguhan tubuh hingga organ dalam yang juga memiliki fungsi meningkatkan rentang umur. Fang Han juga mengerti, bahwa sebenarnya, pil emas 9 bukaan lebih kuat daripada pil umur panjang Yin Yang Sekte Yuhua. Dan metode budidaya tubuh emas 9 bukaan, adalah teknik rahasia Sekte Huang Quan, yang mana teknik itu juga dibuat untuk memperkuat tubuh fisik dan meningkatkan rentang umur. Di sebelah pil Yin Yang sendiri, terdapat cermin api emas yang menyala-nyala. Ini adalah cermin heksagonal, warna api merah dengan garis-garis api di atasnya. Garis-garis api ini sendiri berbentuk teratai, bersih, jernih dan murni. Pada pandangan pertama, akan memberikan rasa mewah, murni dan kuat. Fang Han sendiri juga segera tahu, bahwa cermin ini adalah senjata sihir yang murni yang asli. Lalu kemudian pada saat ini tetua itu melanjutkan berbicara. Fang Han, cermin api emas ini juga dapat memancarkan cahaya keemasan dan api yang ganas, memurnikan iblis, dan yang murni yang dapat digunakan untuk meredam tulang dan otot Anda. Anda juga dapat memasukkan beberapa helai harta yang murni dan api sejati ke dalam tubuh Anda untuk mengubah akar dan tulang Anda sendiri. Tolong terima kedua harta ini. Setelah menyerahkan kedua harta ini kepada Fang Han, kemudian tetua itu melanjutkan berkata, Fang Han, melihat kultivasi dan besaran mana Anda, setelah ini, ikutlah kami ke Istana Eclosion, Istana Warisan Sejati. Di dalam istana itu, para tetua akan mengevaluasi dan melihat akar roh Anda. Jika akar roh Anda kuat, para tetua itu akan mempromosikan Anda menjadi murid sejati. Setelahnya, mereka akan memberi Anda puncak gunung. Mereka juga akan mengajari Anda salah satu dari 8 kekuatan magis Sekte Yuhua, kekuatan murni supranatural. Akan tetapi, jika para tetua ini tidak melihat sesuatu yang spesial dari diri Anda harus segera turun dan terus berkultivasi.
Dan kemudian di kesempatan yang lain, setelah kekuatan Anda dirasa sudah kuat, Anda akan dapat menguji diri Anda kembali di hadapan tetua itu. Fang Han sendiri setelah mengetahui fasilitas yang didapat jika ia mampu untuk dipilih menjadi murid sejati, ia segera tersenyum lebar. Fang Han berpikir, saat ini dia memang berada di ranah kultivasi alam rahasia kekuatan magis, dan juga memiliki kekuatan magis. Akan tetapi, dia belum mempelajari kekuatan magis, seperti petir ungu, dava pembunuhan instan, Han Xuan Ming Jin, pedang Qi, dan sebagainya. Hanya dengan mempelajari hal-hal ini, kekuatan Fang Han akan benar-benar meningkat, dan peluang untuk memasuki kultivasi lebih lanjut akan terbuka lebih lebar. Lalu kemudian, pada saat ini, tetua Jialan yang sebelumnya berada di samping tetua Sanhe, saat ini ia berkata, Fang Han, kami tidak berharap kamu menyembunyikan suatu rahasia besar dari kami. Aku sendiri juga sangat senang melihat pencapaianmu hingga memenangi kompetisi kali ini, bahkan tanpa menggunakan pedang terbang sekalipun di atas ring arena tadi. Setelah Fang Han melihat dan mendengarkan tetua Jialan ini berbicara, Fang Han segera berkata, Kakak senior, terima kasih, dan juga, hadiah pedang dari kakak senior Jialan sebelumnya, tidak pernah aku lupakan. Setelahnya Fang Han berpikir sebentar, dan kemudian dengan tiba-tiba, ia mengeluarkan pil umur panjang Yin Yang yang sebelumnya telah ia genggam, lalu Fang Han melanjutkan berkata, Kakak senior, tolong berikan pil ini kepada Long Xuan. Setelah itu, dia juga akan dapat melangkah ke alam misterius kekuatan magis. Dengan seperti ini, sekte kita akan memiliki satu tambahan calon murid sejati di sekte Yuhua kita. Melihat tindakan Fang Han, Jia Lan pun segera terkejut, dan bahkan Ling Xiao dan beberapa tetua yang akan mulai pergi segera terkejut. Mereka semua menatap Fang Han dengan mata aneh. Lalu setelahnya, tetua Jialan itu segera berkata dengan nada serius ke arah Fang Han. Fang Han, kenapa harus begini? Meskipun kamu telah berkultivasi ke alam rahasia kekuatan magis, kamu mungkin tidak tahu arti dari pil Yin Yang ini. Pil ini dapat meningkatkan rentang umurmu hingga 10 jiazi. Semakin lama rentang umurmu, semakin banyak kesempatan bagimu untuk terus berkultivasi. Lalu kemudian tetua Jialan itu melanjutkan, Fang Han, saya beritahu Anda, di masa lalu, ada seorang murid sejati yang kuat. Akan tetapi, karena umur panjang mereka habis, mereka segera menua, dan secara alami tidak bisa melanjutkan kultivasi mereka ke level tingkatan kelima, alam surga dan manusia. Banyak murid sekte abadi yang berjuang untuk meningkatkan rentang umur mereka dengan ramuan pil-pil ajaib seperti ini. Saat mengatakan ini, ada pandangan aneh di mata Jialan. Lalu kemudian pada saat ini, Fang Han segera berkata dengan tegas, Kakak senior semua yang berada di sini, bukannya saya menolak pil Yin Yang ini. Akan tetapi, saya telah bersumpah, bahwa dalam 10 tahun ke depan, saya akan bertarung dengan Hua Tiandou di arena tempur Tianxing. Dan jika saya dapat mengalahkannya, terkait kelanjutan dari kultivasi saya akan berdiri di kaki saya sendiri. Dan untuk itulah, dalam 10 tahun ke depan, saya hanya akan fokus memajukan ranah kultivasi saya. Sedangkan untuk fungsi dari pil Yin Yang umur panjang ini adalah terkait rentang waktu hidup yang lama. Dan bahkan jika di arena tempur Tianxing 10 tahun lagi, jika saya mati, pil Yin Yang ini tidak akan berguna bagiku. Akan lebih baik jika menggunakan pil ini kepada orang yang tepat dan benar-benar membutuhkannya. Setelah mengatakan ini, bibir Fang Han segera tersenyum. Melihat wajah Fang Han yang tersenyum, hati tetua Jialan itu terasa sangat dingin, seakan merasakan tekad kuat Fang Han, ketegasan, dan kebencian yang tak ada habisnya. Akan tetapi, kebencian ini mengarah ke arah yang positif. Fang Han mampu menjadikan kebencian ini sebagai kekuatan pendorong dan semangatnya dalam bekerja keras guna meningkatkan level kultivasinya hingga tingkat yang bahkan lebih ekstrim. Di sisi lain, para tetua yang berada di sana juga segera menggelengkan kepalanya, seakan tidak percaya jika Fang Han ini memiliki tekad yang besar untuk mengalahkan Hua Tiandou. Dan juga, pil umur panjang Yin Yang yang mewakili rentang hidup 600 tahun ini, bahkan tetua Jialan yang sudah menerobos tingkat kelima alam magis,
alam surga dan manusia, serta ia sudah memastikan rentang umurnya di kisaran 800 tahun. Akan tetapi, ia masih tidak dapat menyembunyikan dirinya bahwa keinginan untuk memiliki pil ini masihlah sangat besar. Mungkin di mata murid biasa, umur 800 tahun adalah sebuah berkah. Pandangan ini juga tidak sepenuhnya salah, akan tetapi, di alam surga dan manusia, untuk menggapai langkah kultivasi di alam umur panjang, 800 tahun adalah umur terpendek di levelnya. Sebelumnya, banyak master yang telah menembus alam surga dan manusia, dan kemudian berlatih keras untuk menggapai alam umur panjang. Akan tetapi, setelah mereka berlatih selama ratusan tahun, dan mereka masih gagal untuk menerobos ke alam itu. Pada akhirnya, mereka akan menua, dan kemudian mati. Jialan sendiri, setelah melihat Fang Han memberikan pil yin yang itu, dia sendiri jauh di dalam lubuk hatinya, Jialan ini sebenarnya malu. Dia melihat Fang Han yang bertekad untuk mengalahkan Hua Tiandou dalam 10 tahun ke depan. Jialan ini tidak bisa menahan perasaan kasihan kepada Fang Han. Bagaimana tidak, tetua Jialan ini berpikir bahwa tidak mungkin bagi Fang Han untuk mengalahkan Hua Tiandou. Akan tetapi, di sisi lain, ia juga tidak bisa menolak pemberian tulus Fang Han ini untuk pil umur panjang Yin Yang. Long Xuan sendiri adalah tokoh penting di grup Jialannya, dan begitu ia melangkah ke alam magis dan kemudian menjadi murid sejati, dia akan bisa meningkatkan dan mendongkrak level grup Jialan secara keseluruhan. Lalu kemudian pada saat ini, tetua Jialan segera berkata, "Baiklah, aku akan menerima pemberian tulusmu ini atas nama Long Xuan." Setelahnya, Jialan segera mengambil pil Yin Yang dengan tangan lembutnya, lalu melanjutkan berkata, "Fang Han, ketika Anda telah mempelajari kekuatan magis, datanglah ke puncak Jialan saya. Saya akan membiarkan Long Xuan berterima kasih kepada Anda secara langsung." Setelahnya Fang Han segera berkata, "Kakak senior, sama-sama. Saya akan mengikuti para tetua ke halaman besar Eclosion dahulu, dan kemudian saya akan mengunjungi kakak senior Jialan setelahnya." Setelah mengatakan ini, Fang Han segera mengangguk. Fang Han mengetahui bahwa kini ia telah menjalin persahabatan yang tak terpatahkan dengan grup kelompok Jialan. Kini ia tampaknya telah mendapatkan sekutu dan pendukung yang nyata. Setelahnya, Ling Xiao yang berada di samping Jialan ini juga segera berkata dengan mencibir, "Saudara Jialan, sebelumnya puncak Jialan Anda tidak pernah mengizinkan bagi para pria untuk masuk. Akan tetapi kini Anda mengundang Fang Han untuk memasuki puncak Anda. Saya khawatir itu adalah pengecualian." Setelah mendengar cibiran ini, Jialan segera berkata dengan ringan, "Saudara Ling Xiao, semua peraturan di grup saya berada di tangan saya. Dengan pil Yin Yang ini, saya rela membuat satu pengecualian." Lalu kemudian, Ling Xiao segera melanjutkan berkata dengan sinis, menyindir Fang Han yang berada di depannya, "Saudara Jialan, jika Anda dapat membujuk Fang Kingsway ke grup kelompok Jialan Anda, saya khawatir, di masa depan Anda akan dapat bersaing dengan kakak senior Hua Tiandou untuk posisi master. Akan tetapi untuk sekarang, bahkan jika Anda ingin bersaing dengan kakak senior Hua, Anda sejatinya tidak akan dapat melakukannya. Dan 10 tahun ke depan, bahkan saya tidak akan mampu untuk menyaingi kakak senior Hua Tiandou. Lantas, apa gunanya kultivasi jika kita akan mati dalam waktu yang bahkan sangat dekat?" Saat Ling Xiao mengatakan ini, entah bagaimana ia bisa menjadi kejam, dan setelah Ling Xiao berbicara, dia menatap Fang Han dengan dingin, lalu melanjutkan berkata, "Fang Han, Anda bisa menantang kakak Hua sendiri, dan jangan pernah membawa nama-nama kami dalam urusanmu itu." Setelah selesai mengatakan ini, Ling Xiao tiba-tiba terbungkus awan ki ungu dan kemudian pergi menghilang entah kemana. Sesaat setelah melihat adegan ini, tetua Jialan segera berkata, "Fang Han, Ling Xiao ini adalah seseorang yang dekat dengan kakak senior Hua Tiandou. Tidak peduli bagaimana ia berkata dengan kejam, akan tetapi, dia tidak akan pernah menikahmu dengan diam-diam dari belakang. Dia sebenarnya adalah orang yang gentle. Kamu dapat memegang omonganku ini." Setelah mendengarkan penjelasan tetua Jialan, Fang Han segera mengangguk, lalu berkata di dalam hatinya, "Sepertinya, aku telah menyinggung Hua Tiandou, Ling Xiao, dan Wan Luo sebelum menjadi murid sejati ini." Fang Han tersenyum diam-diam, akan tetapi,
Hua Tiandou sebelumnya telah menyinggungku. Dan saya tidak akan pernah takut menyinggung lebih banyak orang jika itu terkait Hua Tiandou. Lalu kemudian pada saat ini, tetua Jialan itu melanjutkan berkata, Fang Han, Long Xuan akan menunggumu di puncak Jialan saya. Setelah Jialan ini berbicara, dia segera mengambil langkah keluar dan mengubah wujudnya, dan kemudian pergi menghilang tanpa jejak. Fang Han sendiri tahu bahwa kemampuan besar di antara murid-murid sejati seperti ini telah mengembangkan berbagai kekuatan gaib, dan kekuatan mereka jauh di atas Fang Han saat ini. Beberapa tetua yang sebelumnya menyaksikan semua kejadian ini, mereka terdiam dari awal. Murid sejati seperti Jialan dan Ling Xiao saling bertarung. Meskipun para tetua ini adalah sesepuh, mereka tidak berani ikut campur tangan dengan santai. Kekuatan gaib mereka tidak sebagus murid inti ini. Meskipun identitas para tetua ini lebih tinggi dari semi penatua, posisi mereka tidak seperti Jialan dan Ling Xiao barusan. Bahkan ayah Jin Sitai, Jin Liri, tidak berani benar-benar menyinggung murid sejati seperti Jialan dan Ling Xiao. Lalu kemudian, pada saat ini, para tetua ini segera berkata, Baiklah, mari kita semua pergi. Setelahnya, beberapa penatua itu segera terbang keluar dari halaman Sanhe, dan Fang Han mengikuti mereka di belakang. Pada saat ini, istana raksasa yang megah dan indah, istana surga Eclosion masih tergantung di awan di langit jauh di atas pegunungan Eclosion. Istana itu terlihat seperti istana kaisar, dengan sebuah kota menggantung di awan. Ini adalah pertama kalinya bagi Fang Han datang ke istana Eclosion, dan dia sepertinya sangat terkejut dengan aura kota yang tergantung di awan itu, lalu kemudian berkata di dalam hatinya, Kota ini sungguh mengagumkan, dan juga, berapa banyak mana yang dibutuhkan untuk mengangkat kota ini ke udara? Sepertinya, mana yang dibutuhkan tidaklah kecil. Setidaknya, harus terdapat mana dengan kekuatan 100 juta kuda. Mungkin jumlah ini akan cukup untuk mengangkat kota ini ke udara. Fang Han yang sedang memikirkan berapa banyak mana yang dibutuhkan untuk mengangkat kota ini, akan tetapi dia tidak bisa memperkirakannya dengan pasti. Dan dia juga tidak bisa menanyakan kepada Naga Yan sekarang. Naga Yan telah menggunakan metode Nirwana Agung untuk menyembunyikan tubuh dan aura naganya, dan kini tertidur sepenuhnya, jauh di dalam tubuh Fang Han. Pada saat ini, Fang Han dengan hati-hati mengikuti para tetua ini terbang ke istana sejati, mencoba membumi, dan merasakan awan putih yang mengambang di bawah kakinya. Fang Han juga melihat dari ketinggian ini, bahwa sekilas, seluruh pegunungan Yuhua dan kota-kota besar di dataran tengah, terlihat dengan jelas. Setelah tiba di kota mengambang, Fang Han melihat kota awan ini penuh dengan aula. Dan rata-rata bangunan yang berada di sini, lebih tinggi dari kota-kota lainnya. Fang Han tampaknya terkesan dengan semua yang sudah dia lihat sampai saat ini. Ia memiliki perasaan menjadi abadi ketika menginjakan kakinya di kota mengambang ini. Lalu kemudian pada saat ini, setelah sampai di kota mengambang ini, tetua itu segera berbicara. Fang Han, ini adalah istana warisan sejati, tempat di mana Anda akan diajarkan kekuatan magis sejati, tempat berkumpulnya para murid warisan sejati. Dan kami juga telah menerima kabar, bahwa tetua yang berada di tempat ini, mereka perlu melihat Anda sebelum diterima menjadi murid sejati. Selama Anda dapat memperlihatkan akar roh yang kuat serta keinginan yang kuat, Anda akan diterima untuk belajar teknik rahasia murid sejati. Dan setelah Anda dapat menguasai kekuatan magis yang murni dari teknik sejati, mereka akan memberikan Anda sebuah gunung. Sejak saat itu, Anda akan dapat memulai membangun sebuah yayasan, dan secara resmi Anda akan menjadi murid sejati. Setelahnya, beberapa tetua ini memimpin Fang Han berjalan menuju sebuah istana. Saat melihat istana ini, Fang Han melihat 3 karakter besar di plakat istana itu. Plakat itu tertuliskan dengan tulisan istana sejati. Setelah melihat plakat ini, Fang Han bergidik ngeri di dalam hatinya, dan kemudian memantapkan dirinya, setelahnya mulai berjalan masuk. Langkah demi langkah Fang Han mulai memasuki ke aula utama istana kebenaran ini. Fang Han memandang dinding-dinding besar dengan ukiran rumit tentang seni bela diri. Ia juga mulai menenangkan hatinya. Tak lupa, Fang Han juga menyegel segala sesuatu tentang Kaisar Huang Quan dan Naga Yan di kepalanya. Pada saat ini, ingatannya kabur. Ia memendam semua ingatan tentang Huang Quan beserta Naga Yan dalam-dalam. Pada saat ini,
Begitu Fang Han memasuki istana sejati ini, hal pertama yang menarik perhatian Fang Han adalah Penatua Chuan Gong, penatua yang mengajar Fang Han di halaman dalam Chuan Gong. Dan penatua ini sendiri, tampaknya juga telah melihat Fang Han berkali-kali, dan seolah merasa sedikit terhibur setelah melihatnya. Namun, Fang Han belum pernah melihat penatua yang berada di sebelah tetua Chuan Gong ini. Penatua ini memiliki rambut hitam, dan wajahnya putih, dan tubuhnya tampak seperti seorang remaja. Akan tetapi, setelah Fang Han tahu bahwa tetua yang tampak terlihat seperti remaja ini, ia sebenarnya lebih tua. Dan segera, jantung Fang Han seakan melompat, seolah surga telah mengutuk tetua yang terlihat muda ini dengan guntur kuatnya. Lalu kemudian, tetua yang terlihat seperti remaja ini berkata, "Jangan takut, meskipun aku telah menguasai teknik Singtai surgawi, aku masih akan sangat berhati-hati dalam membunuh murid sejati dari Sekte Yuhua." Saat tetua ini berbicara, suaranya juga terlihat seperti suara remaja, akan tetapi pada dasarnya, umurnya sudahlah sangat tua. Setelah mendengarkan ini, Fang Han segera berbicara di dalam hatinya. "Tianxing Tai, dia adalah tetua dari Tianxing." Fang Han segera merasa ngeri, dan kemudian dengan cepat membungkuk, memberikan penghormatan pada tetua ini. Lalu kemudian pada saat ini, penatua Chuan Gong segera bertanya, "Tianxing, apa pendapatmu tentang dia?" Dengan segera, mata tetua Tianxing menyapu ke seluruh tubuh Fang Han, dan Fang Han sendiri segera merasakan bahwa dia sedang digeledah inci demi inci, dan bahkan kini jiwanya mulai terlihat. Daging, tulang, bulu, dan organ dalam, semuanya terlihat. Dan kemudian, mata tetua Tianxing itu kini mulai menyapu ke arah benak Fang Han. Dan pada saat yang sama, tiba-tiba Fang Han merasakan pikirannya seolah bisa dilihat dan ditembus. Untungnya, Fang Han telah melupakan dan mengubur ingatan Huang Quan dan Naga Yan sebelumnya. Jika tidak, pikirannya akan berfluktuasi dengan sangat buruk, dan kemudian semua rahasia besarnya akan dapat terungkap. Setelah beberapa saat, terlihat tetua ini seolah menarik jiwanya yang barusan sedang mengeksplor keseluruhan dari tubuh dan jiwa Fang Han, lalu kemudian dia berkata dengan keras, "Ajari dia kekuatan magis." Setelah mendengar ini, tetua Chuan Gong juga segera berkata, "Karena kamu sudah membaca anak ini, maka tidak akan ada yang salah." Penatua Chuan Gong setelahnya segera mengangguk, dan kemudian mengangkat tangannya. Dan segera, tiba-tiba sebuah buku klasik Gyo kuno jatuh di depan Fang Han. Bersambung. Jika kamu menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.